Hai, a day in bicara berbincang sejarah. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa bangsa Eropa jauh berlayar ke Nusantara? Apa penyebabnya? Selama 6 menit ke depan kita akan membahas mengenai rute perjalanan bangsa Eropa ke Nusantara, apa alasan mereka pergi ke Nusantara, dan bagaimana dampak datangnya bangsa Eropa ke Nusantara. Bagian pertama, alasan bangsa Eropa berlayar ke Nusantara. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa bangsa Eropa rela berlayar jauh hingga ke Nusantara? Jawabannya ada 3 alasan utama. Pertama, gold untuk mencari kekayaan, kedua, glory untuk mencari kekuasaan, dan ketiga, gospel untuk menyebarkan agama ke Nusantara. Kemudian di benua lain yang jauh dari Eropa, yaitu di bumi Nusantara, dan rempah-rempah yang ada di Nusantara harganya jauh lebih mahal dari emas yang ada di Eropa. Hal itulah menarik perhatian bangsa Eropa untuk datang ke Nusantara karena Nusantara kaya akan rempah-rempahnya. Bagian kedua, kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara. Apakah kalian tahu siapakah bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Nusantara? Jawabannya adalah bangsa Portugis. Armada Portugis menjadi bangsa pertama yang mendarat ke Nusantara. Mereka melewati Tanjung Harapan, kemudian mereka masuk ke Malaka, dan mereka berhenti di Maluku. Apa yang mereka lakukan? Mereka membuat benteng pertahanan, mereka melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara, dan terkadang mereka pun membuat konflik sehingga monopoli perdagangan tetap berada di tangan kekuasaan bangsa Portugis. Bagian kedua, kedatangan bangsa Spanyol ke Nusantara. Bangsa Spanyol menjadi bangsa Eropa kedua yang datang ke Nusantara setelah bangsa Portugis. Bangsa Spanyol melewati jalur Samudra Pasifik, namun kekuasaan bangsa Spanyol lebih besar di daerah Filipina. Dan bangsa Spanyol sempat menduduki di kawasan Maluku. Kedatangan bangsa Spanyol di Nusantara, dan lebih spesifiknya di daerah Maluku, membuat persaingan antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Kekuasaan bangsa Spanyol tidak terlalu besar di Nusantara, tetapi kedatangannya tetap membuat konflik politik antara Spanyol dan bangsa Portugis. Ketiga, kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara. Sobat sejarah, bangsa Belanda menjadi bangsa Eropa terakhir yang datang ke Nusantara. Namun pengaruhnya sangat besar karena bangsa Belanda mendirikan perusahaan perdagangan raksasa pertama di Nusantara, yaitu Verenigde Oost-Indisch Company atau disingkat dengan VOC. Mereka berfokus mengontrol jaringan perdagangan di Nusantara, seperti dengan cara melakukan aliansi, melakukan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, atau melakukan kerjasama dengan bangsa lain, dan terkadang mereka pun melakukan dengan cara pemaksaan militer. Kekuasaan Belanda berpusat di daerah Batavia atau Jakarta pada saat ini. Sobat sejarah, mulanya bangsa Belanda datang ke Nusantara hanya untuk melakukan perdagangan rempah-rempah yang ada di Nusantara. Namun lama-kelamaan, perdagangan itu berubah menjadi penjajahan dan kolonialisme di Nusantara. Bagian keempat, dampak sosial, politik, serta ekonomi datangnya bangsa Eropa ke Nusantara. Sobat sejarah, setelah kita mengetahui kedatangan bangsa Eropa tentu memiliki dampak untuk Nusantara. Apakah dampaknya? Maka simaklah penjelasan berikut ini. Dampak kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara terlihat dari 3 bidang. Pertama, bidang ekonomi. Munculnya monopoli perdagangan dan tekanan harga bagi penghasil lokal. Kedua, dalam bidang politik, kerajaan lokal mengalami tekanan. Beberapa kerajaan bersekutu dengan Eropa, sementara yang lain berkonflik antar satu kerajaan dengan kerajaan lainnya. Dalam bidang sosial, dampaknya adalah hubungan Nusantara dengan dunia berubah, yaitu karena
perdagangan yang mulanya regional menjadi bagian dari jaringan global yang lebih besar.